Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswa Samariam kelas 10, 11, 12 yang insya Allah menjadi calon-calon pemimpin dunia. Allahumma amin. Insya Allah jadi pemimpin bangsa Indonesia. Allahumma amin. Insya Allah termasuk orang-orang yang hebat, yang cerdas. Allahumma amin. Dan insya Allah moga-moga kita semua yang hadir saat ini menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل سيدنا محمد واشفني الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشفني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Materi kita kali ini karena masih berbau-bau Isra Mi'raj, maka bahasan kita kali ini adalah sholat berjamaah, sholat menjawab semua permasalahan hidup. Berjamaah sholat menjawab semua permasalahan hidup. Ini luar biasa. Makanya ojo sampai gak sholat diunggahno maneh, ojo sampai gak jamaah. Ini penting. Sebab apa? Amal ibadah kita yang dihisab pertama kali adalah sholat. Nek sholate genah baik, bagus, maka insya Allah sing lainnya melok bagus. Tapi nek sholate gak genah, wis gede, arek SMA sholate tibae godo kancane, goyang-goyang, megal-megal. Omane kadang waktune sujud sikile iso jemuk bokonge kancane lewat sikile. Jadi kakine itu bisa mencolot ini, mencolot nanggone kancane itu ya. Itu ya gak sholat ngono modele. Wong sholat tok sikile kemana-mana. Nah, maka sholat ini ayo ditoto sing tenanan. Apalagi kalau Isra Mi'raj itu adalah ulang tahunnya sholat. Maka setiap tahun itu kita mengulang tahun di tanggal 27 Rajab, itu ulang tahunnya sholat.
Makanya yamun sampai yamin sing usianya mungkin 15 atau mungkin 14, berarti sholatnya itu sudah kurang lebih antara 10 tahunan atau mungkin 1-2 tahunan kalau mau mustalah balik. Maka kudu didandani betul bagaimana kualitas sholat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Bagaimana Pak kok yang namanya sholat jamaah iso memberikan solusi dalam kehidupan, iso menjawab semua permasalahan? Pernah saya ingatkan ceritanya salah satu soft pengatur soft di Masjid Al-Akbar Surabaya, namanya Pak Khalid, masih ingat kan? Itu karena barokai jamaah maka diselesaikan semua masalah hidup. Sampean keluar dari SMA atau masih dalam taraf SMA, pengen gampang semua urusannya, samping belajar, di samping kuliah, maka jangan lupa sholat berjamaah. Makanya sering kali saya getol menyampaikan ini kepada siapapun, ojo sampai ninggal jamaah. Kadang mohon maaf ya, kadang Bapak Ibu Dewan Guru waktunya rapat, karena waktunya azan, kita menghormati azan, terus kita jawab azan. Apakah baik? Timbangan mereka dijawabi azan. Lebih hebat lagi, lebih jos lagi. Wae azan, mudun, sholat jamaah, nanti rapat lagi. Ini ki angel nih. Masuk. Ini ki angel nih. Angel, jelas angel. Wong sampai detik ini SMA Maryam belum bisa kok menjalankan itu. Padahal kan sering tak contohi, ya belum bisa. Ya bagaimana? Ya akhirnya keberkahan itu rotok berkurang. Ya percaya gak percaya seperti itu. Kadang mohon maaf Bapak Ibu guru yang sudah umroh bola balik, ngono lho, dijak sholat jamaah rodok. Termasuk saya ngomong, termasuk yang pernah umroh lho. Kan ada kan teman kalian sudah umroh, mari umroh balik, padahal nok kono ya di ibadah umroh itu 1-2 jam berangkat itu luar biasa semangat. Mulai nek gak wayang komat gurung berangkat, kadang kayak ketinggalan pira ono gurung wayang oleh pira saiki baru berangkat. Nek gak ngono gak berangkat. Ya Allah, inilah gambaran kita. Makanya sudah diprediksi oleh orang-orang selain Islam, kalau sampai umat Islam seperti sholat Jumat subuh, maka itulah saatnya umat Islam bangkit. Tapi nek saiki kok masjidnya sholat subuh gak kaya sholat Jumat, berarti gurung wayahe bangkit. Tiwas bengak-bengok, Allahu Akbar. Tiwas bengak-bengok, wong sholatnya jek mblah-mblah. Oke, itu ya. Jadi sholat ini menjawab permasalahan hidup kita jelas. Maka sholat ibadah yang harus diutamakan. Ada penelitian Dr. Diyauddin Hamid. Ini kalau perlu ditulis silakan. Belum waktunya yang di bawah-bawahnya. Dr. Diyauddin Hamid itu meneliti bahwa kita ini punya ion positif termasuk ion negatif. Nah, di bumi ini ada ion yang untuk menetralkan semua masalah hidup kita. Maka kalau kita banyak beban dalam hidup, mikir utang, mikir pelajaran, mikir PR, mikir kalaupun punya suami, mikir suami, punya istri, mungkin mikir istri, punya anak, mikir anak, pengen punya sekolah, mikir sekolah, punya siswa, mikir siswa. Lah itu di saat sujud, plek, itu kok namanya batuk kening nempel kepada lantai plus, dan itu dinikmati, anggota sujud diterapkan semuanya, maka itu menetralisir semua masalah hidup kita. Ini yang bicara itu sudah tingkat tinggi bisa. Cara penelitian wis S3 wis profesor, Dr. Diyauddin Hamid. Itu beliau meneliti itu luar biasa. Makanya kalau sujud dinikmati, ojo guyon naik. Dan bagusnya kalau sujud tanpa pakai
sajadah, langsung nempel plek dan dinikmati. Di saat itu kalau bisa menikmati, langsung yang namanya bumi ini menetralisir. Pak, kalau saya ada di lantai 2, lantai 3, pokoknya langsung kena lantai, kena apa namanya, ya lantai tekel ya, keramiknya itu langsung paling bagus tanpa sajadah, paling bagus. Tapi jika rumahnya kotor ya gimana. Tapi kalau di masjid seperti ini ya, bagusnya langsung nempel di lantai. Oke, ada lagi tokoh orang hebat namanya Dr. Fidelman. Ini orang Nasrani, orang non-Islam, meneliti masalah sholat langsung sujud, diteliti. Ternyata darah itu kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi olahraga itu hanya mengalir maksimal 20% darah biasa. Tapi di saat sujud itu ternyata darah segar itu mengalirnya luar biasa. Darah segar, darah segar yang penuh oksigen itu mengalirnya luar biasa, dan itu terjadi saat sujud. Akhirnya beliau bersaksi masuk Islam. Ya Allah, ngene wong Islam nang dawablek ya. Nek salat pancet ngono ae. Karena kalian salat ngono ae, ya ndak ada perubahan sikap sama sekali. Wis pancet ae uripe. Coba sekali-kali kalau salat dinikmati. Syukur-syukur iso khusyuk. Makanya kan dalam bacaan salat ada alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan artinya segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh sekalian alam. Dijawab karo Gusti Allah, hamidani abdi, oh kawulaku memuji aku. Iku nek cara Surabaya nih, waras le awakmu rek. Kok gelem muji aku iku waras awakmu. Biasane ana arek ayu mau puji ayune rek. Ana arek ganteng mau puji ganteng rek. Ana wong sugih mau puji sugih. Ana wong gagah mau puji gagah. Lali gak muji Gusti Allah. Makanya pas ngucapno alhamdulillahirabbil alamin, jadi Gusti Allah waras ya awakmu ya. Tibae waras. Gelem muji aku lho, waras awakmu. Ngono jadi Gusti Allah cara basa Surabaya ini. Nek cara Arabane ya hamidani abdi, oh kawulaku muji aku. Makanya muji itu kan esensinya muji swapa wae, asline muji Gusti. Understand? Oke, tolong dipahami. Jadi Isra Mi'raj hanya jangan sekedar formalitas, nguna-nguna gruduk perayaan, tapi sholatnya lo dibenahi. Sholatnya cek pancet, ya tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, itu ya. Sekarang waktu sholat subuh perlu ditulis. Waktu sholat subuh, warna spektrum alam warnanya biru muda. Spektrum alam warnanya biru muda. Ini terkait dengan apa Pak? Terkait dengan kelenjar tiroid, terkait dengan komunikasi, terkait dengan rizki. Tahu lagi, waktu subuh itu spektrumnya alam itu biru muda, terkait dengan kelenjar tiroid, terkait dengan komunikasi, terkait dengan rizki. Makanya nih sampean pengen rizki nih lancar, ojo sampai ninggal no sholat subuh. Bahkan sholat subuh itu podo karo sholat semalam suntuk. Semalam suntuk itu kalau sholat subuh. Ini isya podo karo sholat setengah malam. Nah di isya itu ya podo karo sholat maghrib sampai jam 12. Tapi nek subuh podo karo sholat semalam suntuk. Hebat. Waktu subuh. Makanya kalau pengen rezeki ini sampai lancar, enak-enak kerja kok gak oleh-oleh, enak-enak dodolan kok gak laris, dilihatan sholat subuh. Piye sholat subuh? Nek sholat subuh ditinggalkan, oh gak barokah. Kalaupun laris cepet. Entah. Maka semua siswa-siswi SMA Maryam nek gelem sholat subuh, yakin SMA Maryam tambah barokah. Allahumma amin. Kok guru-guru nek kabeh gelem sholat subuh berjamaah di masjid atau musala terdekat, yakin SMA Maryam tambah barokah. Amin.
Mangkane sholat subuh ya rada angel, enak mancat gemul kan diundang karo azan as-sholatu khairum minan naum. Sholat luwe apik timbangane turun. Nah, gayane azan Mekah karo gaya azane Manyar Sambongan utawa Maryam seje. Nek di sana as-sholatu khairum minan naum. Salate dawa naume ndek. Salate dawa as-sholatu khairum minan naum. Ngono tok Jadi turunin ndek nak kono. Nak gone Manyar Sambongan Maryam seje as-sholatu khairum minan naum. Salat ndek turune ya Allah. Dadi cok ada terus ketok didelok ya Allah. Ya subuh. Setan ini luar biasa. Subuh ganjarane gede, makanya sampean godaane ya wangil, godaane wakeh. Sapa sing gelem sebelum sholat subuh wudu nang jeding, itu tali-tali yang ada dalam tubuh kita itu sudah mulai luntur. Udar, jadi nek subuh melek itu udar nang mripate. Gelem nunggu udar nang sikile, mlaku maneh udar. Oh maneh gawe adus hebat. Nek pengen sehat dohir batin gawean adus sadurunge subuh dan wajah itu melok dadi cerah. Senajan gak ganteng, gak ayu, wajah dadi cerah. Nyenengno wong nek didelok. Ya kaya sentelan mik. Iya. Oke, iku nek gelem salat subuh sadurunge adus sik, syukur-syukur tahajud. Oke, duhur. Duhur alam ini jadi kuning. Halo. Duhur alam jadi kuning, spektrum alam jadi kuning. Ini terkait dengan apa? Duhur ini terkait dengan hati. Jadi penyakit-penyakit hati, masalah hati. Makanya orang kalau sholat duhur itu ceria, keceriaan. Makanya di sini pas dipandegani oleh Ustadz Aris Susanto untuk ngajak sholat duhur berjamaah itu sudah bagus, pas. Supaya arek-arek ceria mulai dari belajar sampai ngedepno dhuwur kakean sing dipikir tugas iki BR iki macam-macam dijak sholat duhur wudu. Makanya wudu paling bagus itu kepalanya ini dikai banyu paling bagus supaya apa? Terus mari mikir soal, mikir pelajaran, mikir pekerjaan dikai wudu banyu adem maneh sehingga setelah duhur fresh. Gae arek-arek aku dulu mari dijak salat duhur dan gak segera munggah tapi digawe bal-balan. Akhirnya mlebu nang nggone kelas nguwene. Ngene, gurune nyampeno A B C D F G kono nguwene ambek kipas-kipas. Mana mungkin iso kelbu. Dia salat duhur. Bola badak titani. Arek ya pancet. Khususnya kelas 12 kemarin tak lihat. Bal-balan arek. Ujian praktek. Oke, yang ketiga, sholat asar. Sholat asar ini warna alam menjadi oranye. Menjadi oranye. Oranye ini terkait dengan kreativitas. Maka orang yang sholat jamaah asar, orang itu akan muncul kreativitas. Koyo Pak Somo? Awidya. Kan banyak kreativitasnya, ngelukis. Seni, orang seni itu kan harus banyak sholat asar kudu diutamakan supaya muncul inovasi kreativitas. Jadi pimpinan OSIS atau pimpinan apa sholat jamaah asar kudu diutamakan supaya muncul inovasi kreativitas. Aku nek ngene ya apa ya cara gede no Maryam akan muncul kreativitas sing maringi Gusti. Yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib ini spektrum alam berubah menjadi merah. Berubah menjadi merah. Ini tolong dihati-hati betul. Kalau orang dulu pesen ojo metu saka omah ngaji sampai isya. Itu betul itu.
Betul. Loh Pak, kok betul Pak? Di saat maghrib itu warna merah bersamaan dengan munculnya setan, munculnya jin. Nek jare wong Jawa wayahe sande Allah. Sande Allah itu ya bahaya. Dan ini kejadian di famili saya. Dia jam 5, orang Lamongan. Jam 5 itu berangkat buuh. Tahu buuh ya? Buuh itu acara manten. Nah, itu diperkirakan nanti sholat di rumah. Nah, karena tidak terlalu jauh dengan rumah. Itu kira-kira kurang 5 menit azan maghrib. Itu pulang, proses pulang menuju rumah. Wis dikandani karo bojone, Mas, ayo sholat maghrib sih. Timbangannya mulai toh dalane ke rodok sepi. Wis. Gak direken, gak Dek, kono-kono ana omah nutut tok. Betul, berangkat menuju kate mulai ya, pulang ke rumah. Di depannya itu ada orang tua naik sepeda, apa namanya, di belakangnya ada rengkek. Tahu rengkek ya? Jadi orang Lamongan ngomong jere ronjot, ono rengkek. Nah, karena orang tua dilalah kesana Gus Omo, orang ini karena siat-siut, tahu siat-siut ya? Jadi gawon itu zigzag. Akhirnya orang ini melok dindari nganan, wonge melok nganan. Dindari ngiri melok ngiri. Akhirnya bingung iki piye wong iki karepe. Ate mandek ya, kurang melok mandek malah. Jadi terus akhirnya nganan melok nganan ngiri. Akhirnya terus karena bingung menghindar ke kanan, wonge lurus. Wonge aman, bablas, sing iki tiba jatuh, kecelakaan. Sampai sekarang istrinya kegarotan. Kalau dijak ngomong gak patok nyambung, padahal dulu tuh pinter. Guru dia. Guru, pinter dulu. Sopo dilawan. Bahkan Pak Inggi, sopo dilawan kabeh. Sekarang itu dijak ngomong rodok apa jenenge, kalau saraf itu rada suwe nyambungi, sinyal ngono lemot. Hati-hati. Makanya maghrib itu sinyalnya, spektrumnya itu merah. Bagusnya di rumah moco Quran. Ojo HP. Oke, Isa. Karena ini kan jamnya santai, jadi aman. Isa, tinggal 2 Pak, aman Pak. Mesti berdiri karena Pak Aris hari. Isa itu warna berubah menjadi warna tentram, gelap. Warnanya gelap, ya hitam gelap ya. Itu berkaitan dengan ketenangan, kegembiraan. Jadi orang kalau sholat isya atine tentram, atine damai. Senajan mohon maaf mungkin mikir macam-macam lah, tapi ini Insya Allah atine rodok damai. Itu isya. Bagaimana kalau tahajud? Itu berubah jadi putih, ungu, nila, dan itu bersamaan dengan pasnya kelenjar yang ada di otak. Makanya silakan dilihat otak kita, kalau dibongkar menurut versinya Pak Taji, itu bentuknya seperti orang sujud. Berarti orang itu kalau pingin semua masalah hidupnya selesai, sering sujud nang Gusti Allah. Orang yang sering sujud yakin tuturane gampang. Orang yang sering sujud tolek jodoh gak angel. Orang yang sujud cerdas. Itu ya, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang paling akhir ini bocoran. Kalau bisa setiap saat punya niat seperti ini. Ya Allah, saya niat menunggu sholat. Jadi kalau subuh tuh ya, saya niat menunggu sholat duhur. Kalau duhur, saya niat menunggu sholat asar. Kalau asar, maghrib bisa sampai subuh. Siapa yang punya niat seperti itu, berarti hidupnya itu koyok selalu ibadah. Dene mati meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام يمل سماع وتنازع عن قول وفعل ونيات به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. Amin ya rabbal alamin. Pesan yang paling akhir, Kanjeng Nabi selama dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Nabi dalam hidupnya padahal perang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Bagaimana dengan kita? Mari kita niru Kanjeng Nabi sekuat tenaga dan jangan sampai ditinggalkan sholat berjamaah. Demikian walafu minkum kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.